Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Polres Kendari merilis pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Senin 14 September 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Yang pertama, tindak pidana pada tanggal 31 Agustus 2020. Pelakunya dua orang yakni berinisial LS umur 23 tahun dan berinisial MA umur 19 tahun. Adapun tempat kejadian perkaranya di rumah kos Jalan Haiba, pelaku mengambil motor di halaman kos milik seorang warga bernama Abdurrahman. Dan dengan motor curian tersebut mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana lain, yakni pencurian dengan kekerasan di dua TKP, yakni di Jalan Madesa Barakorumba dan di Jalan Alala Lahundape Kendari Barat. Modusnya para pelaku mengikuti motor yang lewat dan pada saat penumpang lengah mereka melakukan penjambretan. Untuk dua kejadian ini, tersangka dua orang yakni berinisial MA umur 19 tahun dan berinisial AC yang masih buron. Selanjutnya kejadian tanggal 8 September 2020 di Jalan Alala Lahundape, Kendari Barat, pelaku berinisial FS dan satu lagi berinisial RS yang masih dalam pencarian polisi. Adapun modus operandi para pelaku yakni mengambil paksa handphone korbannya yang sedang nongkrong di area Taman Mangrove di sekitar Teluk Kendari. Adapun barang bukti yang diamankan oleh polisi saat ini dari keempat kejadian ini, yakni 1 unit sepeda motor Yamaha Silver, 1 unit motor Yamaha Mio, 1 unit motor Suzuki merek Next, 3 unit handphone merek Vivo, 1 buah kunci dan 1 buah pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Hal ini disampaikan oleh Wakapolres Kota Kendari, Kompol I Gusti Gede Raka saat konferensi pers di Mapolres Kendari. Kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun kejadian tindak pidana dengan pemberatan. Yang pertama kejadian tanggal 31 Agustus 2020 ya. Pelakunya dua orang, inisial LS umur 23 tahun, yang kedua MA 19 tahun. Tempat kejadiannya adalah di rumah kos Jalan Haiba nomor 40 Wawa. Pelaku mengambil motor di halaman kos milik lelaki Abdurrahman Raba. Ya, modus operandinya mereka jalan-jalan dulu, kemudian dilihatnya ada pintu terbuka, masuk di rumah kos itu, dicek kendaraan, ternyata tidak dikunci, mereka dorong dan mereka bawa. Nah, motor inilah mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana lain, yaitu pencurian dengan kekerasan di dua tempat kejadian perkara. Yang pertama di Jalan Madesa Barat di Korumba, kemudian dengan di Jalan Alala, ya, Lahundape, Kendari Barat. Modusnya sama, mereka mengikuti motor yang lewat, mengamati, kemudian diperhatikan lihat ada penumpang lengah, dijamret seperti itu. Ya, satunya di dalam tas, satu di kantong motor, gitu. Yang tadi tersangkanya adalah untuk pencurian dengan kekerasan ini dua orang, satu inisial MA, satunya AC masih DPO. Demikian juga yang kedua, MA tadi bersama dengan AC, AC-nya masih DPO. Kemudian yang ketiga, kejadian tanggal 8 September 2020, kejadiannya di Alala juga. Ya, pelakunya atas inisial FS dan SR. SR ini masih DPO, satu orang. Untuk modus operandinya sama, mengambil paksa, ya, mengambil paksa. Korbannya sedang ada di Taman Mangrove, ya, Taman Mangrove. Mereka datangi, kemudian mereka rampas untuk handphonenya. Barang bukti yang kita amankan dari keempat kejadian ini, yang pertama ada 1 unit kendaraan sepeda motor Yamaha Silver, kemudian 1 unit motor Yamaha Mio, kemudian 1 unit handphone merek Vivo, 1 unit handphone merek Vivo lagi Y83, kemudian di TKP yang keempat tadi 1 unit handphone merek Vivo, 1 unit motor Suzuki Next,
1 buah kunci dan 1 buah pisau yang digunakan untuk mengancam. Ia juga menambahkan para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan dijerat dengan pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman maksimal selama 9 tahun. Sedangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1, 3 dan 4 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Tadi pencurian dengan kekerasan tadi sesuai dengan pasal 365 ayat 1 ayat kedua KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun. Kemudian untuk yang pencurian dengan pemberatan tadi ya pasal 363 ayat 1, ke-3 dan ke-4 KUH pidana. Kemudian pencurian dengan kekerasan sesuai pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke-2 KUH pidana. Ancaman maksimal 9 tahun penjara. Untuk diketahui, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pencuri ini akhirnya menginap di sel tahanan Polres Kendari. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Ultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.